Ini Ki Kendi akan menampilkan orang-orang yang dengan segala keterbatasannya mencoba bangkit, mencoba berusaha, dan mereka sukses. Di antaranya adalah 4 pemuda dari Jogja. Inilah kisah tentang mereka. Keripik singkong sebagai cemilan lokal yang makin terdesak oleh serbuan produk impor menjadi bahan perenungan bagi Eko Yulianto dan kawan-kawannya. Mereka mewujudkan obsesi lama mengangkat derajat cemilan singkong sejajar dengan produk impor menjadi kenyataan. Cemilan berbahan baku singkong diolah dengan beragam variasi rasa dan kemasan modern. Berkat terobosan ide 4 sekawan ini, stik singkong bermerek dagang Tela Tela telah menjadi cemilan terpopuler di Yogyakarta dan sekitarnya. Derasnya permintaan konsumen dari sejumlah daerah di luar Yogyakarta dan dukungan naluri bisnis yang tajam telah menghantar bisnis gerobak mereka naik kelas ke industri waralaba. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, lebih dari 1.000 gerai penjualan Tela Tela tersebar di seluruh Indonesia. Di studio sekarang, keempat pemuda itu sudah hadir dan 2 diantaranya mewakili sebagai juru bicara. Fat Aulia Muhammad dan Eko Yulianto. Gara-gara urusan singkong, Anda berempat dengar-dengar jadi miliarder ya? Wah, belum juga, Pak. Belum juga. Jadi boleh tahu nggak apa istimewanya Tela Tela atau produk singkong yang kalian hasilkan? Ya, kita mencoba mengemas sebuah produk yang katakanlah yang bahan bakunya itu dulu diremehkan sama orang banyak ya, masyarakat kan, singkong atau ketela. Itu kita coba kemas menjadi sebuah produk yang menarik untuk dilihat, juga menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Dan kita bisa jual dengan harga yang jelas di bawah harga-harga snack lain yang dibuat dari bahan baku yang lebih mahal. Seperti misalnya kalau kita bandingkan dengan harga French fries atau kentang kan jauh nih. Nah, terus bagaimana kemudian akhirnya menemukan ini? Ya, kita juga ngeliat di pinggir jalan atau kaki lima juga ada yang jualan singkong tapi masih dikemas secara belum seperti Tela-Tela. Masih potongannya masih tradisional gede-gede. Ya. Akhirnya ya kita gabung-gabungkan aja yang input itu kita kemas dalam katakanlah gerobak atau mini counter yang menarik, dan juga kita kasih nama yang mudah diingat orang, Tela-Tela. Jadi kunci keistimewaannya ada di mana? Di bumbu ya? Atau di ketelanya sendiri? Ya, mungkin bumbu itu salah satu faktor ya, faktor lain apa? Ya, mungkin dari sisi harga juga. Harga, rasa, materinya, materi dasarnya ketela itu sendiri istimewa ya? Iya. Oke. Berapa omset yang coba. Kalau untuk omsetnya omsetnya? rata-rata per bulan kita sekitar 2-3 M, Pak. Omsetnya. Aku tak pensiun aja lah. Aku jualan pohong aja udah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sampai 1 atau sampai 2 M sebulan? Memang itu omset beberapa bulan terakhir ini, karena dulunya kan kita berkembang dari agen ke agen, kota ke kota. Dari sekarang kita alhamdulillah kita sudah buka dari Aceh sampai Manokwari, Sorong. Nah, itu setiap bulan nambahan kota-kota itu. Jadi gampangannya kita ngitung omset itu dari jumlah bungkus terjual, Pak. Jadi sebulan kita mengeluarkan bungkus berapa, nah itu omset kita. Nah, kemudian sekarang berapa banyak outletnya? Tadi sudah sampai Sorong misalnya, berapa banyak kalau di total? Untuk seluruh wilayah Indonesia itu kurang lebih 1.200 outlet, Pak. Ini ada sistem waralaba ya, sistem franchise gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin membeli lisensi untuk waralaba ini, berapa Anda jual? Untuk menjadi seorang agen master gitu ya, itu cukup 8 juta, Pak. Itu dapat hak lisensi Ya. selama 2 tahun, ya, sama pelatihan. Dan Tunggu dulu. Anda jangan mau mengesankan bahwa ini perusahaan hebat gitu loh. Pelatihan apa? pelatihan ini, Pak, jadi kasarannya apa ya, teknik cara-cara masak singkong yang
kita ajarkan itu. Pelatihan goreng itu coba. Gorengnya dilatih itu nggak percaya. Gini loh, kita Biar jujur keren, aja Pak. terbuka bahwa memang goreng sak karepe gitu loh. Nggak usah pakai ada teknik. Coba apa? Jadi teknik maksud kita itu gini Pak, gimana cara milih singkong yang kita pakai. Jadi kan singkong itu kan macamnya banyak banget. Jadi ada 4 singkong yang bisa kita pakai. Terus nanti dari 4 singkong ini cara masaknya beda-beda. Tapi nanti bisa dicampur singkong ini sama ini. Seperti itu Pak. Itu yang kita ajarkan ke teman-teman agen. Nah bumbunya bagaimana bumbunya? Dikirim atau diajarin bikin bumbu sendiri? Tetap dikirim dari pusat Pak. Dikirim dari pusat. Oke, jadi sorong itu pun dikirim dari pusat. Ubinya? Ubinya di daerah masing-masing kan ada ubi Pak. Oh, jadi dengan standarisasi tertentu bisa dari lokal, ketela-ketela lokal. Iya. Tapi coba cerita, ini ada adegan lucu ketika mereka jualan di halaman kampus. Nah, ini- Apa yang terjadi pada saat kalian pertama kali dengan kebanggaan yang luar biasa menjual tela-tela di kampus UGM? Iya. Apa yang terjadi? Nah itu biasanya sering kalau hari Minggu di kampus UGM itu kita ada jualan pasar tiban itu loh Pak. Pasar tiban itu pasar dadakan apa ya. Dan kita mencoba jualan di situ. Ternyata kan mungkin kita juga nggak tahu prosedurnya gimana, asal orang rame kita ikut jualan. Tahu-tahu lagi goreng-goreng panas-panasnya gitu, istilahnya apa ya, belum selesai goreng, Satpol PP datang. Akhirnya kita suruh pergi ya. Jadi kita pulang tuh bawa minyak yang masih panas gitu sampai rumah, karena singkongnya udah ada kan, ya kita jual aja. Tapi alhamdulillah hari Minggu tuh sampai sore kita habis singkongnya Di tempat lain? di tempat lain. Baik, nanti kita elaborasi lagi karena apapun cerita, banyak sekali usaha sejenis ini yang kemudian di tengah jalan berantakan karena manajemen yang kurang rapi. Bagaimana kisah mereka? Kita ikuti terus Kick Andy. Ya, kan ini kita lihat gerobak yang akhirnya dipatenkan ya sebagai salah satu brand atau trademark dari tela-tela. Nah, apa istimewanya gerobak ini? Coba bisa jelaskan. Pertama kalau dari kejauhan jarak 1 kilo pun, kalau gerobaknya dengan warna ini Pak, Di pojok mana aja cepat kelihatan ya. cepat kelihatan, merah kuning gitu ya. Persoalannya banyak perusahaan semacam ini yang dikelola oleh anak-anak muda di tengah jalan kemudian berantakan. Kenapa? Manajemennya nggak terlalu bagus. Nah, bagaimana kalian mengelola ini dari sisi manajemennya? Salah satu kunci sukses kita bisa katakanlah survive sampai 2 tahun lebih ini, kita ingin membuat tim manajemen yang kuat dulu Pak. Berarti kalau kita punya tim manajemen yang kuat, kita melangkahnya akan enak. Oh, belajar dari mana manajemen ini? Tunggu dulu, ini Anda pendidikannya apa? Saya S2, S2 apa? MM Pak. Ambil manajemen strategik. S2 nggak malu ya dagangan singkong. Oke, jadi ada lah ilmu itu yang digunakan. Kalau Eko, Saya S1 ekonomi Pak. S1 ekonomi. Nah, ini anak-anak pinter semua ini. Kalau Asyari Tamimi, S1 ekonomi juga. S1 ekonomi. Kalau Febri Mas Trianto, Febri sarjana fisika. nah, yang satu ini tugasnya meracik bumbu tadi. Ya, baik. Dari Bandung ada juga seorang anak muda ya, teman kita, ada Rizky Yanuar. Rizky Yanuar ini juga termasuk anak muda yang kreatif. Apa yang dia lakukan? Kita simak tayangan berikut ini. Lantaran memiliki kesamaan hobi bermain skateboard, Muhammad Rizky Yanuar bersama 2 orang rekannya mencoba memproduksi beberapa kaos dan kemeja sporty layaknya seragam skateboard yang biasa mereka kenakan. Dengan hanya bermodal uang sebesar Rp200.000, Rizky dan kawan-kawan memberanikan diri memproduksi kaos-kaos hasil desain mereka. Tak disangka, kaos dan kemeja di bawah bendera Oval Resort tersebut rupanya mendapat tempat tersendiri di hati anak-anak muda Bandung dan sekitarnya.
Jadi awalnya dari tempat kumpul lah komunitas kita. Nah, dari situ saya kepikiran untuk membuat suatu fashion yang bisa mewakili komunitas kita pada waktu itu. Apalagi mengingat waktu itu awal 97, sekitar tahun 97 itu harga-harga produk luar tuh mahal. Nanti dari situ saya punya ide untuk bikin suatu produk fashion yang bisa memenuhi lifestyle anak-anak komunitas skateboard pada waktu itu. Setelah 11 tahun berselang, kini mereka telah memiliki 4 showroom yang tersebar di kawasan Bandung dan Jakarta. Keuntungan mereka pun semakin menggunung. Bahkan mereka telah mampu memproduksi sendiri, bukan hanya kaos dan kemeja, tapi juga topi, tas, serta pernak-pernik anak muda lainnya. Ya, kalau tadi kita ngobrol sama tukang singkong goreng, sekarang kita ngobrol sama tukang jahit. Bung Rizky, terima kasih sudah hadir ya. Jadi usaha Anda ini disebut apa sebenarnya? Clothing company. Apa bedanya dengan factory outlet misalnya? Kita punya brand sendiri, sama kita desain sendiri sama produksi sendiri. Desain sendiri? Iya. Jadi yang Anda pakai ini hasil desain Anda sendiri? Iya, betul. Jahit sendiri? Ya, jadi sendiri. Nggak ada kerjaan ya. Modal 200.000 tadi Anda apakan ini sebenarnya? Kan terlalu kecil kalau kita bayangkan, apalagi patungan ya. Udah kecil patungan lagi. Anda apakan modal 200.000 waktu itu? Ya, waktu itu sih ya kita coba bikin ini aja. Kan awalnya dari komunitas tuh kan teman-teman skateboard. Waktu itu produk Rismon mahal kan. Pengen gaya mahal gitu, jadi ya udah kita coba bikin sendiri deh, ternyata disukai dan berkembang sampai sekarang. Boleh tahu omsetnya nggak? Omset sekitar 1 sampai 2 M per bulan. Berapa orang sekarang yang mengelola itu? Ada bertiga, Pak. Bertiga? Iya. Anak-anak muda semua ya? Iya. Latar belakang pendidikan Anda apa? Saya S1 Vkom Unpad. Anda pertama kali tawarkan ke mana? Ke teman-teman aja. Teman-teman? Nah, teman-teman aja. Jadi sesama pemain skateboard? Iya. Dari mulut ke mulut kemudian berkembang, bahwa Anda jualan gitu ya? Iya. Apakah ini kemudian Anda yakini bisa menjadi bisnis untuk masa depan Anda, atau ini sementara aja sambil menunggu mungkin peluang bisnis yang lebih hebat, lebih besar? Ya, saya yakin aja. Selama orang masih butuh baju, pasti beli baju. Jadi Anda optimis ya? Iya, optimis. Ini satu usaha dirintis dengan 200.000 tanpa ada tempat atau toko dagangan. Kemudian sekarang udah punya beberapa outlet ya? 4 outlet sama sekitar 100 distributor. 100 distributor? Iya. Di mana aja itu? Daerah mana aja? Nasional ya, kota-kota besar, daerah juga ada beberapa. Baik, kembali ke Fat sama Eko ya. Kalau ada anak muda yang malu untuk membuka usaha seperti kalian ini, adakah nasihat yang ini Kikendi akan menampilkan orang-orang yang dengan segala keterbatasannya mencoba bangkit, mencoba berusaha, dan mereka sukses. Di antaranya adalah 4 pemuda dari Jogja. Inilah kisah tentang mereka. Keripik singkong sebagai cemilan lokal yang makin terdesak oleh serbuan produk impor menjadi bahan perenungan bagi Eko Yulianto dan kawan-kawannya. Mereka mewujudkan obsesi lama mengangkat derajat cemilan singkong sejajar dengan produk impor menjadi kenyataan. Cemilan berbahan baku singkong diolah dengan beragam variasi rasa dan kemasan modern. Berkat terobosan ide 4 sekawan ini, stik singkong bermerek dagang Tela-Tela telah menjadi cemilan terpopuler di Yogyakarta dan sekitarnya. Derasnya permintaan konsumen dari sejumlah daerah di luar Yogyakarta dan dukungan naluri bisnis yang tajam telah menghantar bisnis gerobak mereka naik kelas ke industri waralaba. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, lebih dari 1.000 gerai penjualan Tela-Tela tersebar di seluruh Indonesia. Di studio sekarang keempat pemuda itu sudah hadir dan 2 diantaranya mewakili sebagai juru bicara, Fat Aulia Muhammad dan Eko Yulianto.
gara-gara urusan singkong, Anda berempat dengar-dengar jadi miliarder ya? Wah, belum juga Pak. Belum juga. Jadi boleh tahu nggak apa istimewanya tela-tela atau produk singkong yang kalian hasilkan? Ya, kita mencoba mengemas sebuah produk yang katakanlah yang bahan bakunya itu dulu diremehkan sama orang banyak ya, masyarakat kan, singkong atau ketela. Itu kita coba kemas menjadi sebuah produk yang menarik untuk dilihat, juga menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Dan kita bisa jual dengan harga yang jelas di bawah harga-harga snack lain yang dibuat dari bahan baku yang lebih mahal. Seperti misalnya kalau kita bandingkan dengan harga French fries atau kentang kan jauh nih. Nah terus bagaimana kemudian akhirnya menemukan ini? Ya, kita juga ngeliat di pinggir jalan atau kaki lima juga ada yang jualan singkong tapi masih dikemas secara belum seperti tela-tela. Masih potongannya masih Tradisional gede-gede. ya? Akhirnya ya kita gabung-gabungkan aja yang input itu kita kemas dalam katakanlah gerobak atau mini counter yang menarik, dan juga kita kasih nama yang mudah diingat orang, tela-tela. Tela-tela. Jadi kunci keistimewaannya ada di mana? Di bumbu ya? Atau di ketelanya sendiri? Ya, mungkin bumbu itu salah satu faktor ya, Faktor lain apa? ya mungkin dari sisi harga juga. Harga, rasa, materinya, materi dasarnya ketela itu sendiri istimewa ya? Iya. Oke, berapa omset yang... Enggak, Pak, ya. Nah, coba. Kalau untuk Berapa omsetnya omsetnya? rata-rata per bulan kita sekitar 2 sampai 3 M, Pak. Omsetnya. Aku tak pensiun aja lah. Aku jualan pohong aja udah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sampai 1 atau sampai 2 M sebulan? Emang itu omset beberapa bulan terakhir nih, karena dulunya kan kita berkembang dari agen ke agen, kota ke kota. Dari sekarang kita alhamdulillah kita sudah buka dari Aceh sampai Manowari, Sorong. Nah itu setiap bulan nambahan kota-kota itu. Jadi gampangannya kita ngitung omset itu dari jumlah bungkus terjual, Pak. Jadi sebulan kita ngeluarkan bungkus berapa, nah itu omset kita. Nah, kemudian sekarang berapa banyak outletnya? Tadi sudah sampai Sorong misalnya, berapa banyak kalau di total? Untuk seluruh wilayah Indonesia itu kurang lebih 1.200 outlet, Pak. Ini ada sistem waralaba ya, sistem franchise gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin membeli lisensi untuk waralaba ini, berapa Anda jual? Untuk menjadi seorang agen master itu ya, itu cukup 8 juta, Pak. Itu dapat hak lisensi Ya. selama 2 tahun, ya, sama pelatihan dan Tunggu dulu. Anda jangan mau mengesankan bahwa ini perusahaan hebat gitu loh. Pelatihan apa? pelatihan ini, Pak. Jadi kasarannya apa ya? Teknik cara-cara masak singkong yang kita ajarkan itu. Pelatihan goreng itu coba. Gorengnya dilatih itu nggak percaya. Gini loh. Kita Biar jujur keren, aja Pak. terbuka bahwa memang goreng sak karpe gitu loh. Nggak usah pakai ada teknik. Coba apa? Jadi teknik maksud kita itu gini, Pak. Gimana cara milih singkong yang kita pakai. Jadi kan singkong itu kan macamnya banyak banget. Jadi ada 4 singkong yang bisa kita pakai. Terus nanti dari 4 singkong ini cara masaknya beda-beda. Tapi nanti bisa dicampur singkong ini sama ini. Seperti itu, Pak. Itu yang kita ajarkan ke teman-teman agen. Nah bumbunya bagaimana bumbunya? Dikirim atau diajarin bikin bumbu sendiri? Tetap dikirim dari pusat, Pak. Dikirim dari pusat. Oke, jadi Sorong itu pun dikirim dari pusat. Ubinya? Ubinya di daerah masing-masing kan ada ubi, Pak. Oh, jadi dengan standarisasi tertentu bisa dari lokal, ketela-ketela lokal. Iya. Tapi coba cerita, ini ada adegan lucu ketika mereka jualan di halaman kampus. Nah, ini- Apa yang terjadi pada saat kalian pertama kali dengan kebanggaan yang luar biasa menjual tela-tela di kampus UGM? Iya. Apa yang terjadi? Nah itu biasanya kan sering kalau hari Minggu di kampus UGM itu kita ada jualan pasar tiban itu loh, Pak. Pasar tiban itu pasar dadakan apa ya. Dan kita mencoba jualan di situ. Ternyata kan mungkin kita juga nggak tahu prosedurnya gimana, asal orang rame kita ikut jualan. Tahu-tahu lagi goreng-goreng panas-panasnya gitu, istilahnya
belum selesai goreng, Satpol PP datang. Akhirnya kita suruh pergi ya. Jadi kita pulang tuh bawa minyak yang masih panas gitu sampai rumah. Karena singkongnya udah ada kan, ya kita jual aja. Tapi alhamdulillah hari Minggu tuh sampai sore kita habis singkongnya. Di tempat lain? Di tempat lain. Baik, nanti kita elaborasi lagi karena apapun cerita, banyak sekali usaha sejenis ini yang kemudian di tengah jalan berantakan karena manajemen yang kurang rapi. Bagaimana kisah mereka? Kita ikuti terus Kick Andy. Ya, dan ini kita lihat gerobak yang akhirnya dipatenkan ya sebagai salah satu brand atau trademark dari Tela-Tela. Nah, apa istimewanya gerobak ini? Coba bisa jelaskan. Pertama kalau dari kejauhan jarak 1 kilo pun kalau gerobaknya dengan warna ini Pak. Di pojok mana aja cepat kelihatan ya. Cepat kelihatan. Merah kuning gitu ya. Persoalannya banyak perusahaan semacam ini yang dikelola oleh anak-anak muda di tengah jalan kemudian berantakan. Kenapa? Manajemennya nggak terlalu bagus. Nah, bagaimana kalian mengelola ini dari sisi manajemennya? Salah satu kunci sukses kita bisa katakanlah survive sampai 2 tahun lebih ini, kita ingin membuat tim manajemen yang kuat dulu Pak. Ibaratnya kalau kita punya tim manajemen yang kuat, kita melangkahnya akan enak. Oh, belajar dari mana manajemen ini? Tunggu dulu, ini Anda pendidikannya apa? Saya S2. S2 apa? MM Pak. Ambil manajemen strategik. S2 nggak malu ya dagangan singkong. Oke, jadi ada lah ilmu itu yang digunakan. Kalau Eko? Saya S1 ekonomi Pak. S1 ekonomi. Nah, ini anak-anak pinter semua ini. Kalau Asyari Tamimi? S1 ekonomi juga. S1 ekonomi. Kalau Febri Trianto? Mas Febri sarjana fisika. Nah, yang satu ini tugasnya meracik bumbu tadi. Ya, baik. Dari Bandung ada juga seorang anak muda ya, teman kita, ada Rizky Yanuar. Rizky Yanuar ini juga termasuk anak muda yang kreatif. Apa yang dia lakukan? Kita simak tayangan berikut ini. Lantaran memiliki kesamaan hobi bermain skateboard, Muhammad Rizky Yanuar bersama 2 orang rekannya mencoba memproduksi beberapa kaos dan kemeja sporty layaknya seragam skateboard yang biasa mereka kenakan. Dengan hanya bermodal uang sebesar Rp200.000, Rizky dan kawan-kawan memberanikan diri memproduksi kaos-kaos hasil desain mereka. Tak disangka, kaos dan kemeja di bawah bendera Oval Resort tersebut rupanya mendapat tempat tersendiri di hati anak-anak muda Bandung dan sekitarnya. Jadi awalnya dari tempat kumpul lah komunitas kita. Dari situ saya kepikiran untuk membuat suatu fashion yang bisa mewakili komunitas kita pada waktu itu. Apalagi mengingat waktu itu awal 97, sekitar tahun 97 itu harga-harga produk luar tuh mahal. Nanti dari situ saya punya ide untuk membuat suatu produk fashion yang bisa menilai lifestyle anak-anak komunitas skateboard pada waktu itu. Setelah 11 tahun berselang, kini mereka telah memiliki 4 showroom yang tersebar di kawasan Bandung dan Jakarta. Keuntungan mereka pun semakin menggunung. Bahkan mereka telah mampu memproduksi sendiri, bukan hanya kaos dan kemeja, tapi juga topi, tas, serta pernak-pernik anak muda lainnya. Ya, kalau tadi kita ngobrol sama tukang singkong goreng, sekarang kita ngobrol sama tukang jahit. Bung Rizky, terima kasih sudah hadir ya. Jadi usaha Anda ini disebut apa sebenarnya? Clothing company. Apa bedanya dengan factory outlet misalnya? Kita punya brand sendiri, sama kita desain sendiri sama produksi sendiri. Desain sendiri? Iya. Jadi yang Anda pakai ini hasil desain Anda sendiri? Iya betul. Jahit sendiri? Iya, jadi sendiri. Nggak ada kerjaan ya?
Modal 200.000 tadi Anda apakan ini sebenarnya? Kan terlalu kecil kalau kita bayangkan, apalagi Iya, emang. patungan ya. Udah Iya, kecil patungan. patungan lagi. Anda apakan modal 200.000 waktu itu? Ya waktu itu sih ya kita coba bikin ini aja, kan awalnya dari komunitas tuh kan teman-teman skateboard. Waktu itu produk Rismon mahal kan, pengen gaya mahal gitu, jadi ya udah kita coba bikin sendiri deh, ternyata disukai. Dan berkembang sampai Berkembang sekarang ya. sampai sekarang. Boleh tahu omsetnya nggak? Omset sekitar 1 sampai 2 M per bulan. Berapa orang sekarang yang mengelola itu? Ada bertiga, Pak. Bertiga? Iya. Anak-anak muda semua ya? Iya. Latar belakang pendidikan Anda apa? Saya